Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Sebelumnya pada materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat, oleh penduduk Indonesia pada suatu tahun tertentu. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Ada 3 cara untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, melalui pendekatan produksi. Yang kedua, dengan pendekatan pendapatan. Yang ketiga, dengan pendekatan pengeluaran. Oke, mari kita membahas mengenai yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu sendiri dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, dengan pendekatan pendapatan. Cara menghitung dengan pendekatan pendapatan ini dengan menjumlahkan seluruh penerimaan atas faktor produksi. Ada 4 faktor produksi yang dijumlahkan dengan pendekatan pendapatan ini. Yang pertama, upah. Upah ini sebagai penerimaan bagi tenaga kerja. Yang kedua, sewa. Sewa ini sebagai penerimaan dari pemilik properti. Yang ketiga, bunga, yaitu sebagai penerima bagi pemilik modal. Yang keempat, laba. Laba ini sebagai imbalan atas kerjanya sebagai pengusaha yang di dalamnya termasuk dengan dividen. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran. Nah, dengan pendekatan pengeluaran ini, cara menghitungnya dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan, seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Terus bagaimana cara penghitungnya? Yang pertama, dengan pendekatan produksi. Dengan rumus Y sama dengan P1 Q1 plus P2 kali Q2 plus P3 kali Q3 plus selanjutnya. Ya, di mana Y ini adalah konsumen. Y ini adalah pendekatan pendapatan nasional. Dan P itu merupakan harga dan Q adalah kuantitasnya. Jadi untuk menghitung pendekatan produksi ini, yang pertama dengan mengkalikan harga dengan kuantitas barangnya itu, terus dijumlahkan sejumlah dengan berapa banyaknya harga dan kuantitasnya ini, atau juga dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Semisal, berikut contoh perhitungan nilai tambahnya. Kita mengambil singkong. Singkong ini menghasilkan nilai produksi sebesar 120.000. Selanjutnya, singkong ini akan dibuat menjadi tepung. Setelah jadi, nilai produksinya menjadi 350.000. Selisih dari nilai produksi yang dari singkong menjadi tepung ini adalah 230. Ini menjadi nilai tambah. Selanjutnya dari tepung akan dibuat menjadi kue dengan menghasilkan nilai produksi sebesar 680.000. Dan selisih dari membuat tepung ke kue adalah 330. Jadi untuk menghitung pendekatan produksinya adalah dengan menjumlahkan nilai tambah semuanya. Kan tadi mengambil singkong 120.000. Terus selisih dari singkong menjadi tepung 230.000. Dari tepung menjadi kue 330. Nah, itu dijumlahkan, itu akan menjadi nilai dari pendapatan nasional melalui pendekatan produksi. Selanjutnya yang kedua dengan pendekatan pendapatan.
yaitu dengan menjumlahkan seluruh penerimaan atas produksi sebagai berikut. Yang pertama dengan upah, yang kedua sewa, yang ketiga bunga, dan yang keempat laba. Nah, dari keempat faktor produksi tersebut dijumlahkan akan menjadi pendapatan nasional. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan cara pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri, di mana semua pengeluaran ini dijumlahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Pendapatan per kapita ini dapat digunakan juga untuk mengukur tingkat kemakmuran negara. Pendapatan per kapita ini mempunyai manfaat yang pertama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua dengan mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Dan yang ketiga dengan pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan cara jumlah dari pendapatan nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk, atau juga dengan menggunakan perhitungan jumlah dari pendapatan domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi pendapatan nasional. Ada dua cara yang digunakan untuk mengetahui kemerataan pendapatan. Yang pertama dengan rasio indeks Gini atau koefisien Gini, yang mana rasio ini digunakan untuk mengetahui kemerataan atau untuk merupakan ukuran ketimbangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara, yang mana angka koefisien Gini ini sekitar antara 0 sampai 1, di mana semakin kecil koefisien Gini maka semakin merata juga distribusi pendapatannya. Begitupun sebaliknya, apabila semakin besar koefisien Gininya ini atau mendekati dengan angka 1, maka semakin tidak merata pendapatannya. Nah, ini merupakan kriteria pertimbangan pendapatan berdasarkan koefisien Gini. Apabila angka sampai dengan 0, maka distribusi pendapatannya merata atau sempurna. Apabila kurang dari 0 dan apabila lebih dari 0 atau kurang dari 0,4, maka tingkat ketimpangan rendah. Dan begitu selanjutnya bisa dilihat di tabel ya. Nah, nilai rasio indeks Gini dapat juga digambarkan dalam bentuk kurva. Kurva ini disebut dengan kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini menunjukkan perbandingan presentasi pendapatan yang diperoleh dengan presentasi jumlah penduduk. Jika garis kurva Lorenz mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatannya semakin merata. Sedangkan apabila garis kurvanya ini menjauh dari garis diagonal, maka pendapatan ini tidak merata, distribusi pendapatannya ini tidak merata. Yang kedua, untuk mengukur tolak ukur rasio bisa menggunakan dengan kriteria Bank Dunia dalam menghitung persentase distribusi pendapatan. Menurut kriteria Bank Dunia, yang menjadi patokan adalah 40% penduduk termiskin, di mana kriterianya itu sebagai berikut. Yang pertama, jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangannya tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan sedang. Dan yang ketiga, jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan rendah.
Baik, itulah materi kitab pada minggu ini. Silahkan bisa dibaca materi yang ada dulu. Apabila ada yang tidak paham, bisa didiskusikan di grup. Dan untuk minggu ini nanti akan ada tugas. Untuk tugasnya nanti bisa dikirim lewat WA ataupun PC. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.